Untuk 3 tahun terakhir, saya punya alasan kenapa saya tuh malas banget pakai foldable phone atau smartphone yang bisa dilipat ya. Salah satu alasan yang paling krusial menurut saya adalah masalah durability. Karena udah nggak kehitung berapa banyak berita yang ngasih tahu kalau HP lipat itu layarnya cepat rusak, gampang lecet, gampang matot kalau kebanting, dan lain-lain. Atau bahkan ada yang nggak sengaja kesiram air terus dia mati juga. Intinya adalah untuk durability, HP-HP lipat menurut saya nggak lebih baik dibandingkan HP non lipat. Tapi rasanya semua keluhan yang saya bilang tadi perlahan mulai diperbaiki oleh produsen smartphone lipat. Dan keluhan saya akhirnya berhasil dijawab di Samsung melalui Samsung Galaxy Z Fold 7. Jadi saya akan cerita bagaimana rasanya seorang Irwan the Destroyer menggunakan Samsung lipat ini selama 1 bulan sebagai daily driver. Yang pertama yang mau saya ceritain tentunya soal durability, seperti yang saya mention tadi ya. Karena memang ini concern utama saya dan mungkin tujuan saya nyobain pakai HP ini selama sebulan. Tapi soal durability, Samsung itu jelas-jelas ngeklaim kalau HP ini tuh sekarang jadi jauh lebih kuat dibandingkan seri-seri sebelumnya. Ada beberapa alasan kenapa mereka bilang seperti itu. Salah satunya adalah desain dari frame atau struktur dari frame HP lipat ini dibuat lebih kuat dengan bahan yang mereka sebut sebagai Advanced Armor Aluminium. Anjay, kayak Iron Man bro. Udah ada advance, ada armor pula. Jadi seolah-olah memang ini kuat banget gitu. Saya sempat nonton videonya Om Jerry Rick Everything yang ngetes atau nyoba untuk ngerusakin si Z Fold 7. Dan doi bilang sih memang HP ini kuat ya, dan lolos uji coba Om perusak itu. Walau udah dibaret-baret, dicongkel-congkel, diapa-apain aja tuh handphone, ternyata HP-nya masih bisa berfungsi. Nggak cuma Om Jerry aja yang ngetes durability dari HP ini. Dari pihak Samsungnya sendiri juga ngeklaim kalau HP ini selamat dari percobaan 500.000 kali lipat. Jadi dilipat buka gitu loh. Yang artinya HP ini lebih tahan 2,5 kalinya dibandingkan Z Fold 6 yang lulus di percobaan 200.000 kali lipat. Dan kalau dihitung-hitung kayaknya 500.000 kali lipat itu bisa dipakai 10 tahunan mungkin ya. Saya jujur pengen banget nyobain buka tutup HP ini selama 500.000 kali. Tapi saya nggak bisa jamin kalau udah 500.000 kali channel ini masih ada ya. Karena nggak tahu akan butuh waktu berapa lama gitu. Kaca yang dipakai sama HP ini di bagian depan juga nambah tingkat durability dari Samsung Z Fold 7 ya. Karena kaca yang dipakainya tuh nggak lazim gitu. Terasa berbeda dibandingkan HP-HP pada umumnya, yaitu dia pakai Corning Gorilla Glass Ceramic 2. Dari namanya aja udah ketahuan bahwa mereka menggunakan material keramik yang memang udah teruji lebih tahan goresan dibandingkan kaca biasa. Jujur pertama kali saya pakai HP ini, saya tuh agak ngerasa deg-degan ya. Karena dalam paket penjualannya HP ini sama sekali tidak punya anti gores bawaan. Entah demi menekan harga jual atau memang mereka sangat pede dengan durability smartphone mereka gitu. Walaupun begitu, saya ngerasa kaca bagian dalamnya atau bagian lipatnya punya durability yang lebih rendah dibandingkan kaca bagian depannya. Dan menurut saya ini bukan menjadi sebuah masalah karena pada kondisi terlipat, si layarnya bagian dalamnya tentu terlindungi oleh si bodinya. Dan dalam prakteknya selama sebulan saya pakai menggunakan HP ini tentu tanpa tambahan anti gores atau casing, sebuah hal yang sangat beresiko mengingat skill pasif saya ini jatuhin HP gitu. Untuk informasi aja, saya udah jatuhin HP ini secara tidak sadar gitu. Maksudnya nggak sengaja beneran nggak sengaja, kayak 5 atau 6 kali gitu. Dengan ketinggian yang nggak terlalu tinggi kayak begini. Kayak gitu. Dan terlihat kalau nggak ada lecet yang signifikan, yang kasat mata bisa kelihatan ya. Masih soal durability, selain punya bodi yang kuat, struktur yang kuat, layar yang strong, ada juga IP rating yang normalnya kalau kita pikirkan sebuah smartphone dengan moving parts itu akan sangat sulit dikasih IP rating mengingat ada beberapa part yang bergerak gitu. Tapi ternyata HP ini punya sertifikasi IP48 yang sesuai namanya untuk ketahanan debu ada di level 4 dan ketahanan airnya ada di level 8. Level 8 itu si HP bisa diajak berenang atau nyelam ke dalam 1,5 meter selama 30 menit. Sedangkan untuk anti debunya, level 4 itu ngasih tahu kalau HP ini tahan terhadap debu yang lebih besar dari 1 mm. Mungkin bukan debu kali ya, mungkin pasir kali. Kalau debu kayaknya tetap masuk sih. Dari ketiga hal tersebut yang saya bilang tadi, saya berkesimpulan kalau memang durability HP ini jauh lebih baik dibandingkan Galaxy Fold yang terakhir yang saya pakai, yaitu generasi kelima kalau nggak salah ya. Dan harusnya soal durability udah bukan jadi masalah lagi kalau memang kalian berencana buat beli HP lipat seperti Samsung Galaxy Z Fold 7 ini. Tapi dari tadi tuh kita cuman ngomongin soal durability secara klise gitu. Manis di mulut aja gitu, kayak itulah gitu. Gimana kalau kita langsung buktikan apa jadinya kalau HP ini saya banting-banting?
Selain durability, jujur saya suka banget sama HP ini. Desainnya cakep. Saya nggak tahu kenapa garis desain yang dibawa oleh Samsung Galaxy Z Fold 7 ini sangat-sangat ngotak dan sangat-sangat solid waktu kita genggam. HP kotak itu ngasih feel yang beda waktu digenggam ya. Rasanya seperti megang Samsung Galaxy S25 Ultra, tapi ini lebih tipis dan lebih tajam gitu. Tajam di sini konteksnya lebih nge-grip di tangan gitu ya, karena tajamnya tidak menyakitkan gitu, tidak seperti mulut tetangga. Tentunya material frame-nya seperti yang saya bilang tadi berbahan metal, aluminium dengan back cover bagian belakang terbuat dari kaca. Nah, HP ini tuh adalah HP lipat tertipis yang pernah Samsung buat. Dengan ketebalan kondisi terlipat hanya 8,9 mm dan waktu dibuka tebalnya cuma 4,2 mm. Buset, tipis banget coy. Saking tipisnya, saya tuh sampai deg-degan setiap kali ngebuka HP ini. Ngeri potek aja gitu. Berat HP ini bahkan cuma 215 gram ya. Yang mana ini lebih enteng dibandingkan Fold 6. Nah, untuk layar covernya dia berukuran 6,5 inch dengan aspek rasio 21:9 dan dia udah pakai layar berjenis Dynamic AMOLED 2X. Yang tentunya varian AMOLED ini cuma Samsung yang punya gitu. Soal kualitas, tidak ada sedikit pun keraguan saya tentang kemampuan Samsung dalam membuat layar yang sangat bagus, terutama untuk HP-HP flagship mereka. Di HP ini layar covernya beresolusi Full HD Plus atau 2520 x 1080 pixel dengan refresh rate yang adaptif 1-120 Hz dan brightness-nya sampai 2600 nits. Saya suka layar bagian depan ya karena warnanya enak dilihatnya, responsivitas layarnya juga bagus. Pokoknya buat penggunaan casual, layar di HP ini nyaman. Nah, kalau kalian memang butuh layar yang lebih besar untuk bekerja atau nonton film, kita tinggal buka aja. Ini rada susah nih buka si Samsung. Kita tinggal buka aja si foldable-nya, maka akan terbentang sebuah layar berukuran 8 inch dengan panel Dynamic AMOLED 2X. Yang mana ini sama seperti layar covernya dengan resolusi yang lebih tinggi, yaitu 2184 x 1968 pixel. Dan di versi ini lipatan atau crease di bagian tengah nih, ini tuh lebih minim ya. Kalau dalam kondisi hidup malah nggak kelihatan. Tapi kalau layarnya mati ya sedikit kelihatan tuh, ada kelihatan. Kualitas layarnya tentu aja bagus, Samsung gitu loh. Ini layar segede gini mau dipakai buat ngapain aja juga enak. Buat nonton asik, buat Netflixan juga nyaman. Apalagi buat kalian yang suka kerja, ini nyaman banget. Karena workspace-nya jadi gede banget ya. Dan lebih enaknya lagi, kita bisa split screen. Jadi menjalankan dua aplikasi sekaligus dalam satu layar, itu sangat mudah. Misalnya saya bisa ngetik script sambil ngeliatin spesifikasi di HP-nya. Jadi ngetiknya sebelah kanan, ngeliat spesifikasi atau GSM Arena di sebelah kiri. Nyaman banget deh. Untuk performa tentu saja karena ini adalah HP flagship dari Samsung, maka dia menggunakan SoC yang paling ngebut yang bisa digunakan saat dia launching. Samsung Galaxy Z Fold 7 ini pakai SoC Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Jadi kalau ada SoC dengan embel-embel for Galaxy, artinya dia memang diracik atau didesain khusus untuk HP-HP Galaxy. Ngomongin soal kelebihan Samsung, mungkin nggak melulu soal performa atau bahkan kamera ya, apalagi ngomongin baterai. Yang mana kita semua tahu di antara banyak brand yang keluar sekarang, Samsung mungkin yang paling nggak ke-highlight soal baterai. Tapi ada kelebihan lain yang tidak dimiliki brand lain, yaitu software. Suka atau tidak, UI buatan Samsung yaitu One UI ini menurut saya sangat optimal dan sudah matang. Versi ke-8 dari One UI di HP ini menurut saya cantik banget sob. Selain secara visual dia sangat memanjakan mata, secara fungsi dia juga sangat lengkap. Banyak banget fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Integrasi dari Gemini Live juga memudahkan sekali. Kalau tiba-tiba muncul pertanyaan di benak saya yang saya nggak tahu harus tanya kemana gitu. Ya udah tinggal tanya Gemini aja. Intinya buat software saya suka, nggak ada keluhan, nggak ada yang bisa dikomplain juga. Kalau ditanya apa yang saya nggak suka dari One UI, satu-satunya yang bisa saya katakan hanyalah manajemen shortcutnya. Karena manajemen shortcut di One UI ini berbeda dari HP kebanyakan, terutama HP-HP dari Tiongkok. Kematangan dari One UI sendiri juga terlihat dari optimalnya si software dalam mengakomodasi layar lipat di HP ini. Jadi experience multitasking di HP ini tuh menurut saya mateng banget. Mulai dari fitur multi window yang bisa ngejalanin 3 aplikasi sekaligus dalam tampilan pop-up gitu. Jadi untuk multitasking atau bekerja dengan beberapa aplikasi sekaligus ini sangat menyenangkan. Terus ada Edge Panel dan terakhir ada juga fitur yang namanya Flex Mode yang mungkin jadi fitur killer di HP ini. Jadi waktu si HP kita lipat setengah gitu kayak begini. Aduh, susah banget nih bukanya nih HP. Nah kita lipat begini. Setengah bagian layar berfungsi sebagai layar utama dan setengah di bawahnya berubah menjadi control panel atau touchpad. Misalnya waktu kita nonton video di YouTube, begitu kita lipat kayak gini. Bagian atasnya nampilin video YouTube gitu. Dan bagian bawahnya itu kontrol ya. Jadi kita bisa gunakan untuk next, pause, atau previous track.
Untuk baterai mungkin ini bagian yang lumayan terasa biasa aja kalau dibandingkan sama kompetitornya. Baterai di HP lipat ini berukuran 4400 mAh dan ukurannya sama seperti Fold 6. Bedanya mungkin karena dia pakai SoC yang terbaru, jadi harusnya bisa lebih efisien dan lebih optimal dalam menggunakan daya. Dalam skenario real life, saya merasa HP ini nggak terlalu boros, tapi juga nggak bisa dibilang terlalu awet ya. Karena untuk penggunaan seharian, tanpa banyak menggunakan layar utama, HP ini menurut saya masih oke sih. Tapi saat saya coba tes menggunakan aplikasi PCMark, dia bisa bertahan sampai 13 jam lebih. Dan menurut saya ini sudah lumayan oke untuk sebuah HP dengan layar sebesar ini. Sekarang kita akan bahas soal kameranya. Ya mungkin ini yang bikin HP ini terasa cukup spesial. Kamera utamanya beresolusi 200 megapiksel dan pakai sensor yang sama dengan yang ada di Samsung Galaxy S25 Ultra. Jadi kalau ngomongin soal upgrade, ini tuh kerasa banget ya, karena versi sebelumnya kameranya itu cuma 50 megapiksel aja. Sedangkan kamera keduanya adalah kamera telefoto beresolusi 10 megapiksel dengan kemampuan 3 kali optical zoom. Dan kamera ketiganya adalah kamera ultrawide beresolusi 12 megapiksel. Untuk kualitas kameranya, jujur tentu saja HP ini hasil fotonya sangat flagship sekali, terutama untuk foto-foto yang diambil dalam kondisi terang. Detailnya itu kaya banget, warnanya juga menurut saya akurat, nggak terlalu terlihat seperti over processing, jadi saturasi warnanya nggak berlebihan. Terus saya juga melihat dynamic range-nya juga oke. Masih gampang buat nge-highlight beberapa detail di bagian shadow, dan kita juga bisa secara manual mengganti full resolution jadi 200 megapiksel. Kalau memang kita ingin mengambil banyak banget detail dari sebuah objek. Misalnya, kalau kalian ingin bikin billboard caleg, kalian mungkin bisa menggunakan HP ini sebagai kameranya. Untuk konsistensi warnanya, saya juga melihat kedua lensa ini cukup konsisten. Warna yang ditangkap itu tidak terlihat berbeda secara signifikan dibandingkan lensa utamanya. Nggak cuma lensa telenya aja yang bikin saya heran ya, tapi lensa ultrawide-nya juga kerasa seperti pelengkap aja gitu. Lensa ultrawide-nya dengan resolusi 12 megapiksel jujur bisa nangkap foto yang menurut saya lumayan bagus sih. Konsistensi warnanya juga masih terjaga. Hanya saja memang untuk detail saya merasa ini agak kebanting dengan kamera utamanya. Dan terakhir mungkin saya akan membuat sebuah kesimpulan. Saya akan kasih tahu ke teman-teman apa aja sih yang oke dari HP ini dan apa aja yang mungkin kurang oke. Menurut saya, setelah saya pakai selama 1 bulan, pertama saya suka banget sama desainnya karena desainnya tuh cakep banget menurut saya. Tipis banget. Terus warna birunya ini sumpah cakep banget. Terlihat berbeda dari semua HP yang udah ada ya. Pokoknya mewahnya itu sangat terasa gitu. Yang kedua, dia punya durability seperti HP non foldable atau HP yang bukan lipat. Selain dia tahan banting, bisa dicelup, bahkan dia udah dites dan tahan terhadap 500.000 kali lipatan. Yang mana ini saya bingung gimana ngetesnya. Terus kelebihan ketiga, layarnya bagus banget. Kalau Samsung sih nggak perlu raguin lagi lah ya. Emang dia salah satu yang terbaik kalau soal urusan layar. Terus yang keempat, performanya juga menurut saya ngebut. Dia pakai Snapdragon 8 Elite. Kelebihan kelima, kameranya resolusinya gede, 200 megapiksel, dan ini nggak dimiliki oleh kompetitornya. Lalu menurut saya kelebihan lainnya adalah softwarenya, karena bagaimanapun juga One UI adalah salah satu sistem antarmuka yang paling matang yang bisa kalian coba untuk sekarang. Tapi namanya sebuah smartphone tentu tidak ada yang sempurna, karena sempurna itu hanya milik Tuhan dan Android and the backbone, yoi. Saya juga melihat beberapa kekurangan di HP ini. Pertama yang paling saya rasakan adalah ukuran baterainya yang menurut saya pribadi terlalu mini gitu. Saya nggak tahu kenapa Samsung belum berani untuk beralih ke baterai berjenis silikon karbon. Jadi untuk ukurannya agak tertinggal dari kompetitornya gitu. Terus saya merasa kualitas kameranya, terutama untuk lensa pendukungnya, seperti lensa tele atau lensa ultrawide-nya yang maksimal resolusinya itu lumayan kecil menurut saya. Agak jomplang gitu dengan kamera utamanya. Ukuran ketiga mungkin sekarang udah nggak support S Pen ya. Jadi S Pen-nya udah nggak bisa lagi digunakan di seri Fold. Itu yang agak disayangkan sebenarnya menurut saya. Tapi overall, kalau saya harus berkesimpulan, saya merasa nyaman saat menggunakan HP ini. Cukup reliable untuk diandalkan di berbagai macam kondisi, terutama untuk kerja ya. Karena bikin script di HP ini kerasa nyaman banget menurut saya. Berkat layar gedenya dan bisa split screen. Yaudah, mungkin itu aja sedikit cerita saya soal Samsung Galaxy Z Fold 7 ini yang sudah saya pakai selama sebulan dan sudah saya banting-banting, saya jatuhin dan belum rusak. Belum ya, bukan enggak. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit dan adios.